Oke, nervus trigeminus adalah nervus kelima. Jadi pertama, kalian harus tahu punya ilmu tentang sistem saraf otak, di mana ada 12 pasang susunan saraf pusat di otak. Betul? Nah, 12 pasang itu kalian harus hafal 12-nya, terutama yang berkaitan dengan fungsi rongga mulut, fungsi wajah, berkaitan dengan bidang kedokteran gigi, yaitu saraf 5, saraf 7, dan saraf 9. Saraf 5 itu disebut dengan trigeminus, saraf 7 facialis, 9 glossopharyngeus. Jadi kalian juga hafal nama-nama sarafnya 1 sampai 12 ya. Kemudian apa itu fungsinya, dia mengurusi motorik mana, sensorik mana. Jadi kalian harus hafal. Paham ya? Halo. Nah, udah belajar anatomi kan di semester awal, di ini blok awal ada anatomi nggak? Halo. Dokter ada dokter. Nah, ya di review kembali. Ya, saya cuma ini kan KP ini cuma pengantar ya. Kan kalian nanti diskusinya di apa namanya di tutorial ya. Jadi otak otak itu ada otak besar dan otak kecil, di mana di otak besar inilah terdapat susunan saraf pusat ya, pusat motorik, sensorik, refleks, kesadaran, nah, yang dikenal dengan cerebrum, dan otak kecil dengan cerebellum ya, di mana ini pusat keseimbangan koordinasi gerakan. Nah, ini secara umum ya, gambar penampang medial otak. Nah, lihat nih, ini bentuk kepala kita hari ini nih, isinya, isi dari kepala kita ya. Nah, di sinilah pusat dari segalanya. Makanya kepala itu begitu berharga. Makanya ketika apa kecelakaan atau apapun itu, kondisi-kondisi yang membahayakan, maka lindungilah kepala yang pertama ya. Nah, karena kepala itu organ vital, pusat dari segala pusat koordinasi tubuh kita ya. Ada saraf pusat di sana, ada 12 pasang saraf pusat. Kalau kena pukul, kena trauma, kena ini, nah itu akan fatal ya, karena dia organ vital ya. Nah, ini karena isinya ini, sepenting ini isinya begitu ya. Dan kalian harus hafal ini semuanya nih. Ya, strukturnya hipotalamus, ya, ada medula oblongata yang mana ya, cerebellum, cerebrum ya. Oke. Nah, kemudian saraf itu ada saraf somatik, yaitu saraf tepi berupa saraf sensorik dari perifer ke pusat ya, dari perifer ke pusat, dan saraf motorik dari pusat ke perifer. Ya, itu bedanya ya, sensorik dan motorik. Kalau motorik itu lebih kepada bersifat gerakan, tapi sensorik sensasi raba. Nah, jadi kalau diraba kerasa nggak? Nah, itu sensorik. Tapi dia bisa bergerak nggak? Bisa buka tutup mulut nggak? Rahangnya bisa bergerak nggak? Itu motorik. Ya. Nah, ini 12 pasang saraf otak yang tadi saya katakan harus hafal ya. Kemudian, nah masuk kita dari 12 pasang saraf otak itu, yang paling besar adalah saraf 5 atau trigeminus. Ini nervus trigeminus ini nervus terbesar. Kenapa dia terbesar? Karena dia mengurusi dua fungsi sekaligus, motorik dan sensorik. Kalau saraf yang lain itu rata-rata itu cuma motorik aja, ada yang sensorik saja, ya. Ada juga motorik dan sensorik tapi kecil. Tapi kalau trigeminus ini udah motorik, dia ngurusin fungsi motorik besar, sensoriknya juga besar, ya. Dan kalau bicara nervus 5 trigeminus, ingat ada 3 cabang. Nah, ini yang sering keluar di ujian, ya, cabang. Cabang yang pertama yaitu ophthalmicus, cabang yang kedua maxillaris, dan cabang yang ketiga mandibularis. Ya. Dan kalian harus paham, ophthalmicus ini tidak mengurusi fungsi indera penglihatan, fungsi mata. Ya. Ya, dia hanya kalau tidak nanti kalian pelajari ya, dia hanya sensasi sensorik tapi bukan fungsi mata, karena fungsi mata itu di nervus 1 atau 2 ya, optikus. Itulah nanti yang jawaban yang akan menjadi jawaban kalian ketika pasien sampai saat ini mitosnya masih tinggi yang mengatakan, dok, kalau cabut gigi atas nanti bisa bikin mata buta ya. Nah, jangan-jangan orang yang mengatakan itu karena dia melihat cabang di trigeminus 5 ini, dia itu ada ophthalmicus, karena yang maxillaris mandibularis ini gigi rang atas, gigi rang bawah. Karena dia satu cabang, yaitu cabang dari nervus trigeminus. Nah, salah. Salah, walaupun namanya ophthalmicus, dia tidak mengurusi fungsi penglihatan. Yang mengurusi fungsi penglihatan itu namanya nervus opticus. Di nervus 1 kalau nggak salah, 1 atau 2, nanti kalian pelajari ya. Nah, untuk khusus nervus 5 atau trigeminus itu ada cabang ophthalmicus,
Memang ini kan bahasanya seperti mata ya, ophthalmicus ya, tapi bukan fungsi mata. Terus cabang maxillaris dan mandibularis ya. Nervus 51, 52, 53. Jadi harus tahu ya. Harus tahu cabang-cabangnya. Nah, ini kira-kira anatominya. Nah, Recording in ini dia, progress. ini dia dia, ini dia ya. Mm-mm. Ya. Mm. Nah, ini kira-kira nih. Ini sumbernya dari yang kuning ini. Kemudian ini bercabang tuh, ya. Bercabang ya, bercabang nih yang persarafi gigi rahang bawah itu ya. Itu nervus trigeminus nih. Ya, yang hijau. Kemudian mempersarafi rahang atas, ini yang warna biru. Nah, yang ophthalmicus ini yang mempersarafi bagian atas, tapi bukan fungsi mata. Ini seperti lacrimale kelenjar air mata. Kalau kita menangis, kita mengeluarkan air mata. Ya, betul ini dia. Ya, tapi kalau fungsi mata bukan ini ya. Jadi ini cabang ini lihat deh, cabang merah, biru sama hijau. Merah 51, biru 52, hijau 53. Jadi kalau ditanya nervus alveolus inferior yang bersaraf gigi rahang bawah itu cabang dari nervus 5 trigeminus ya. Jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian eh, 51, nah ini dia deh, mengurusi air mata tuh. Perasaan kulit daerah kening dan bagian kranial dorsum nasi. Jadi kalau kita raba kening keraba, nah itu nervus 51. Kemudian perasaan bagian kaudal dorsum nasi, perasaan bola mata dan kelopak mata. Jadi kalau kita raba nih bola mata, coba raba pakai tangan, kelopak matanya keraba nggak? Nah, itu betul nervus 51. Jadi bukan fungsi mata, jelas di sini ya. Ya, jadi nanti kalau ada pasien yang bilang, "Dok, cabut gigi rang atas bisa bikin mata buta." Jelaskan beda sarafnya, Bu. Itu nervus 5, itu nervus opticus. Ini nervus 5. Ya, nervus 5 itu gigi, nggak ada hubungan dengan mata, fungsi mata, ya. Kemudian, nah ini secara anatomi kalian bisa pelajari aja. Ini ya. Nervus 51 tadi tuh, ini nervus 51 tuh, ya. Bukan, walaupun daerah-daerah mata dia tidak mempersarafi fungsi mata. Kemudian 52 yaitu cabangnya nervus zygomatikus. Zygomatikus itu tulang zigoma ya. Terus penopalati ini alveolus superior. Nah, alveolus superior ini mempersarafi gigi rahang atas. Ya, ya. Nah, ini orbitalis itu sekitar infraorbita, sekitar tulang-tulang yang mengelilingi mata ya. Nah, ini dia nervus 52 nih. Nih gigi rahang atas, pipi, tulang mata ya, itu di 552 atau nervus eh, maxillaris ya, cabang maxillaris. Nah, baru mandibularis. Nah, kalau cabang 1 2 tadi itu ada serabut, itu serabut-serabut motoris, maka yang cabang 53 ini dia ada sensoris, dia ada motoris ya. Nah, jadi 53 ini yang membuat kita bisa mengunyah, buka tutup mulut, ya, terus mempersarafi gigi rang bawah. Nah, ini dia. Nervus cabang besarnya adalah nervus trigeminus ya, saraf utamanya. Nah, ini cabang-cabangnya tuh ada banyak tuh, ada 10. Ya, termasuk auriculotemporalis nih. Ya, yang ke auriculotemporalis itu ke arah telinga gitu ya. Nih, alveolar inferior yang mempersarafi gigi di rahang bawah ya. Nervus mentalis itu kalau kita lakukan pembiusan pada saat mencabut gigi ya. Ya, ini nervus lingualis juga yang juga ke lidah. Ya, nah, ini dia yang rahang bawah tuh. Nah, kira-kira cabangnya tuh ini keluar dari sini nih, dari otak tadi, di susunan saraf otak tadi. Ya, oke ini nervus 5 ya. Paham ya? Halo? Dokter paham. Halo? Oke, dokter. Ada yang Izin ditanya, dokter, paham dokter. ada yang tanyakan nggak untuk nervus 5? Jadi nervus 5 ini nervus terbesar ya. Nah, dia punya 3 cabang, 51, 52, 53 ya. Dan pergerakan rongga mulut, sensasi raba di daerah eh, rahang, nah itu oleh saraf ini. Ya, paham deh?